meskipun itu HTS atau tapi segala dia macam. juga main sama ceweknya juga banyak. Oh, berarti gitu emang loh. sama-sama sinting aja. mungkin kalau cowok mungkin cowoknya abuse, mukulin atau gimana, kita kan nggak tahu. Begitupun kalau misalkan versi cewek gitu kan, siapa tahu terbalik. Ngomong apa saya? Ya pokoknya gitulah. Tapi lo main handphone ya, lo nggak kayak gitu. Lo harus kayak gitu tau nggak? Apa ya kak openingnya, bukanya gimana ya? Enak ya, langsung aja kayak akhirnya. ini soalnya jangan akhirnya. Tapi bahasan selingkuh tuh luas banget loh. Bahasan selingkuh Banyak tuh apa banget. aja sih kak? Misalnya kita nanyanya tuh gimana? Kak Anggi pernah diselingkuhin nggak? Kak Iya, Anggi pernah selingkuh pernah nggak? dong. Kak Anggi pernah selingkuh nggak? Aku pernah Rasanya selingkuh. diselingkuhin kayak gimana? Kenapa bisa selingkuh? Gitu. Ya oke. Dapat. Kalau kita nggak pernah selingkuh kayak munafik banget ya gitu. Iya, Kayak iya ya kan, lagi. pastilah nggak namanya orang kan pasti akan pernah melakukan kesalahan. Betul. Gitu. Kalau dibilang pernah selingkuh ya pernah gitu. Dulu waktu zaman-zaman masih sekolah SMA. kali ya. SMA kuliah. Lupa lagi kuliah apa sekolah ya. Soalnya dulu tuh nggak pacaran sih sama ini. Lebih kayak HTS ya, udah. Deket aja gitu karena Iya kan HTS kan deket aja. masa sih hubungan tanpa status? Tanpa status kan kayak udah jalan bareng, udah nge-mall, udah antar jemput, tapi kan nggak ada komitmen, nggak ada statement yang kamu nggak jadi pacar aku. Tapi kan kalian udah bersama-sama terus. Dia ada sih ada kata-kata kayak gitu, cuman akunya nggak jawab, nggak jawab karena aku merasa masih belum klik gitu loh, karena dia beda agama gitu. Kalau tipikal aku tuh kalau misal aku masih belum klik, aku nggak akan mengiyakan sesuatu Hubungan hal itu. Kayak gitu. Oke. Nah, itu Kak Anggi berarti itu kan Kak Anggi mertanya tuh masuk kategori selingkuh. Nah, itu selingkuhnya gimana Kak? Apa Kak Anggi jalan sama cowok lain lagi juga? Lebih ke kayak lebih ke misalnya ada yang ngeladenin gitu. Ada yang ngechat. Ada yang ngechat, aku respon kayak gitu. Kayak gitu iya. sih. Karena aku ngerasa apakah ini ya gitu, apakah jalan ini yang aku ambil karena aku sama dia nih beda agama gitu loh. Kayak gitu. Sebenarnya dia baik banget sih. Oh, baik banget. Baik banget, tapi misalnya beda agama. Oh iya, udah Gitu. susah kok kalau beda agama. Dan aku cari cara gimana caranya supaya aku nggak terlalu masuk ke dia gitu loh. Takutnya ntar dia sakit hati apa segala macam. Kalau udah makin cinta jadi makin susah kan. Akunya juga udah terlanjur dalam sama dia, kayak udah terlanjur sayang kan, takut juga kan, sakit juga ntar gitu. Kalau kamu pernah diselingkuhin emang? Oh iya, yang sama itu ya, yang ngakak banget lagi. Sebenarnya bukan diselingkuhin sih Kak, lebih ke toksik. Bukan. Iya diduain Ya, berarti sama selingkuh aja ya? selingkuh. Iya, Sama aja itu selingkuh. Ya kayak gitu. Cuman aku tapi nggak bisa, kalau menurut aku ya, meskipun aku diduain kayak gitu, tapi aku tuh nggak bisa memasukkan itu ke kategori aku tuh diselingkuhin gitu, karena balik lagi Kak, aku memang nggak ada hubungan yang gimana gitu sama dia, cuman ya suka jalan bareng, suka ya di jalan bareng, dijemput, menurut aku kan, cuman tapi aku tuh nggak feel juga dia jadi cowok aku, makanya di saat aku ngerespon cowok lain, aku nggak ngerasa itu selingkuh gitu loh. Oh kita berdua tuh nggak berstatement, oh lo pacar gue, oh gue ada interest ke lo juga harus, lo juga interest ke gue, nggak ada kayak gitu, makanya jadi aku ngerasa itu bukan selingkuh. Tapi gitu. dianya menganggapnya kamu selingkuh, karena kan dia yang menganggap ada hubungan kan, meskipun itu HTS atau tapi segala dia macam. juga main sama ceweknya juga banyak. Oh berarti gitu emang loh, sama-sama sinting aja. ya gitulah. emang sama-sama ini. Kalau diselingkuhin kayaknya alhamdulillahnya sih belum nggak pernah ngerasain yang kayak aku diselingkuhin, mampus aja. Aku nggak sih, alhamdulillah. Aku pernah lagi diselingkuhin ya. Selingkuhnya itu di akun PUBG guys, hati-hati ya. Hati-hati. Teman-teman, lu hati-hati aja laki lu. Warning buat teman-teman yang lagi main PUBG atau cowoknya atau ceweknya main PUBG, hati-hati. Dicek tuh akunnya. Iya, jadi akun. Iya, di akun di chat ini message-nya kompor banget PUBG. kita. Kompor Ntar banget. PUBG jadi naik lagi, aduh. Bayar ya kita kalau PUBG naik. Iya kan, jadi kayak kalau selingkuh itu menurut aku
tergantung personalnya juga sih. Iya. Ya kan, di mana ada kesempatan itu diambil. Menurut aku seperti itu. Iya lagi yang ada kesempatan itu. Aku tuh pernah tuh dengar kata-kata itu. Masa sih? Sempet Kak aku baca atau dengar gitu kalau misalkan selingkuh itu tuh terjadi karena adanya suatu kesempatan itu. Tinggal balik lagi gimana orangnya kan. Iya benar. Kalau orangnya emang dia dasar setia mah ya udah dia Pak akan mau ada kesempatan kayak apa juga nggak akan dia ambil. Tapi ya itu tadi makanya sebenarnya aku ini akan menjadi pro kontra. Cuman balik lagi ya guys, ini berdasarkan opini gue aja dan yang ada di kepala gue aja gitu loh. Menurut aku ya Kak, selingkuh itu tuh pasti ada penyebabnya lagi. Menurut aku ya. Ada banyak macam sih sebenarnya. Kayak misal pertama ngerasa si pasangan ini, oh aku nggak cocok sama dia, ya udah aku cari di tempat lain kayak gitu, cari orang lain lagi. Betul. Terus abis gitu yang kedua karena ada kesempatan mungkin lagi ngegame nih, lagi say hello sama temen tim lain gitu, terus kok lucu ya, kok nyaman gitu, akhirnya ya terjadilah perselingkuhan itu. Terus abis itu yang kedua karena balas dendam nih, aku diselingkuhin. banyak banget sih sebenarnya. Betul makanya ya kan? makanya itu tadi kan kadang kan banyak tuh ini sebenarnya aku agak ngeri ya, cuman maksudnya banyak tuh orang yang suka ngejudge kayak emang anjing lo ya selingkuh gitu. Sabar. Tenang. Iya, ada kan kayak udah kayak orang selingkuh tuh salah. Emang salah, cuman tuh kadang aku suka ngeliat tuh dari dua sisi gitu loh Kak. Kayak Oke, dia salah, emang dia selingkuh karena menduakan pasangannya. Cuman pasti tuh ada gitu loh Kak. Sebabnya dia berselingkuh. Ya kita nggak tahu ya, mungkin kalau cowok mungkin cowoknya abuse, mukulin atau gimana, kita kan nggak tahu. Begitupun kalau misalkan versi cewek gitu kan, siapa tahu terbalik. Ngomong apa saya? Ya pokoknya kayak gitulah. Semua pasti ada sebabnya. Mungkin dia merasa tidak nyaman lagi. Cuman tetap sih kalau alasannya nggak nyaman tuh kayak penyakit aja sih menurut gue. Kalau lakinya kayak soalnya mantan aku yang sekarang aku nggak nyaman, udah nggak nyaman lagi. Ya mending lu putusin ya anjing daripada lu selingkuh. Ya nggak sih? Sorry banget nih, anjingnya jadi keluar. Tapi kadang ada yang udah selingkuh, ya itu tadi kayak aku pernah tuh dulu juga diselingkuhin tapi masih aja bertahan. Ada hal-hal yang masih aku pikirin lagi gitu. Apa Kak biasanya yang dipertimbangkan? Karena kalau misal udah nikah nih, kan udah nikah, kalau misal terjadi hal kayak gitu, ya ada sih orang yang ya udahlah langsung pisah aja. Tapi kan beda-beda ya. Kalau aku lebih mikirin udah ngurus ini segala macam, udah punya anak apa segala macam, itu kan lebih mikir lagi gitu. Iya sih, betul sih. Kita berusaha melihat dari kacamata pandang orang aja sih sebenarnya. Selingkuh itu kenapa kayak gitu kan, ada sebabnya, dan sebabnya itu banyak banget, dan tempat untuk selingkuh juga banyak ya kan. Kayak kemarin di Gojek, terus habis itu Discord, kayak pengalaman aku PUBG kayak gitu kan. Banyak banget sih. Iya makanya aku juga kayak selingkuh tuh luas banget lagi. Dan kayak kalau menurut kalian guys, kalian ada nggak pengalaman selingkuh atau diselingkuhin? Nggak apa-apa kalau kalian emang ternyata pernah selingkuh juga nggak apa, cerita aja kan, kita nggak akan ngejudge atau gimana kan. Pengen tahu aja cerita dari kalian. Kalian bisa komen di bawah atau share pengalaman kalian di DM Instagram sosial media kita. DM Instagram, boleh nggak sih sebut itu? Boleh. Oh boleh ya, boleh. di DM boleh Instagram. Boleh. Ntar bisa jadi kamu yang kita undang buat duduk di sini ngobrol sama kita. Yes, betul banget. Gitu. Aku tuh pernah Kak, aku punya sebenarnya dia bukan temen aku banget juga sih, cuman ya itu karena dia menjalin hubungan jarak jauh, mungkin dia nggak bisa kali ya hubungan jarak itu jauh. juga tuh. Itu bahaya banget. Saya pun pernah di posisi kayak gitu tuh Kak. Aku tuh pernah, karena aku nggak bisa LDR, tetap ya kan pernah ngomong juga ya Kak, kalau misalkan aku tuh butuh yang selalu ada gitu loh. Jadi pas ngerasain LDR tuh kayak kesepian. Tapi karena memang waktu dan ketemu quality time itu meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan sih, kayak misal selingkuh atau orang ketiga kan, apa segala macem kayak gitu. Makanya aku percaya banget lagi Kak, kalau misalkan suatu hubungan itu akan berjalan dengan baik kalau misalkan komunikasinya baik. Ya itu yang paling tonggak utama dalam suatu hubungan itu komunikasi. Iya kan? Oh berarti kita sama ya? Iya dong. Nggak hanya kita, semua manusia, orang yang berhubungan, mau hubungan keluarga, pertemanan atau percintaan pun, kalau komunikasinya baik, alhamdulillah semuanya juga
baik Baik, gitu loh. betul. Tergantung kitanya komunikasinya kayak gimana. Kecuali kalau kita komunikasinya kayak ngajak taur gitu, gitu beda Ini cerita. ngomong-ngomong Pasti kamu akan menegur mereka ini kan? betul banget. Aku Ini sudah saya udah mau ngamuk aja nih, semua nggak ada yang merhatiin gue, semua sibuk aja sama handphonenya, nggak suka. Tapi lo main handphone ya, lo nggak kayak gitu, lo harus kayak gitu tau nggak? Ini tengah hari bolong, panas, ngantuk ya. Dia lebih suka diperhatiin. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa kalau mau main handphone di luar aja sekalian. Ini tertuju satu orang sebenarnya kan. Tertuju ke satu orang ini. Karena itu juga bentuk percaya diri orang kan beda-beda kan. Kalau dia ngerasa dilihat berarti diperhatiin dia akan semakin semangat. Iya, sebenarnya nggak harus diperhatiin nggak apa-apa. Cuman kalau sibuk sendiri tuh kayak ntar gue lagi ngobrol kayak nggak asik gitu loh, nggak ada yang nyautin, nggak ada yang nggak ada yang iya, nggak ada kayak itu namanya suges. Ya mungkin ya suges ya. Tapi mau nggak nih berjalan nih podcast? Takut guys. Dia sudah semakin berani di sini guys. Di rumah kayak gimana di rumah? Enggak ya? Apa nih wah? Wah aja. Gak berani jawab dia kak. Terus Ya udah gitu. Tapi kalau menurut bukan berdasarkan, maksudnya kalau kalian ada yang pernah selingkuh nggak? Ada nggak yang pernah selingkuh di sini? Gue SMA pernah selingkuh. Ya anak-anak Anak muda nggak? Zaman-zaman masih. Itu masa lalu masih gue wajarin. Iya udah. Kalau sama sekarang ini agak takut Tapi ya. Enggak sih. aku punya pemahaman kayak gini. Kebanyakan ketawanya. Sabar. Aku punya pemahaman menurut pengalaman aku ya. Tapi kalau misal kalian masih pacaran, itu kan sama-sama masih Nggak apa-apa ya mencari yang selingkuh? bukan nggak apa-apa untuk mewajarkan enggak, tapi tetap aja namanya selingkuh kan Tidak baik. kita sebagai warga Indonesia yang culture-nya seperti ini kan selingkuh itu dicap sebagai hal yang negatif yang nggak tidak baik baik. gitu. Tapi kalau menurut aku ini kan menurut aku pribadi ya jangan Jangan digoreng ya, Oh, karena jangan. kita bukan gorengan ya. Jadi kalau menurut aku ya kalau masih pacaran ya ada maklumnya lah gitu. Iya. Namanya masih mencari yang terbaik kayak gitu. Kalau namanya pacaran kan masih mencari kecocokan. Oh ini cocok, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok kayak gitu kan. Tapi kalau sudah menikah, aku anti banget sama yang namanya selingkuh. Tapi kak, kalau udah nikah tiba-tiba, ini nggak tahu ya. Biasanya kalau udah nikah kan setannya makin banyak tuh. Godaannya banyak. Ya kan, tiba-tiba nih udah nikah, tiba-tiba ngerasa kalau wah kayaknya gue nggak cocok nih sama dia. Contohnya si Aurel sama Atta aja, dia di berapa bulan setelah nikah aja dia bisa ngerasa nggak cocok. Itu ujian pernikahan kan memang. Kalau dalam agama, waduh ada agama keluar nih gue Mulai ini nih, ustazah. Kalau dalam agama kan emang seperti itu ya. Dalam hubungan rumah tangga itu pasti cobaan itu pasti akan selalu ada, nggak mungkin enggak. Mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai udah tua pun ada kan orang yang udah umur 60 tahun bercerai. Namanya masalah rumah tangga itu pasti akan ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah itu tergantung keyakinannya kita, tergantung pedomannya kita. Waduh, pedoman memegang agama Islam nih gitu. Lagi aja. Tapi emang iya. Sabar guys, sabar. Oke. Tapi kalau aku ngobrol sama suamiku ya, namanya hubungan rumah tangga, cobaan itu pasti akan ada. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pun pasti akan ada gitu. Namanya manusia, kita sebagai oknum rumah tangga ini gimana caranya menyikapi masalah itu gitu loh. Oke. Gimana kamu bisa enggak gitu, kamu udah dikasih tanggung jawab nih, aku milih kamu ya, aku harus bertanggung jawab apa yang aku pilih gitu loh. Namanya masalah-masalah ya udah gitu, balik lagi diomongin, komunikasi itu yang paling penting kayak gitu. Betul, sih betul. Ya mas, yang ini nih kira-kira tuh alasannya berselingkuh pada waktu zaman SMA itu kenapa ya mas?
Mas Adrenalin. cinta-cinta Oh, monyet kan. adrenalin. Iya. Penasaran. Iya, Kadang penasaran ya. ada. Tapi menurut gua buat beberapa orang tuh candu. Selingkuh tuh candu. Ada, itu namanya penyakit nggak sih? Itu menurut gua Iya, ya, itu karena- menurut gua. Gua sempat ngobrol sama teman-teman gua, mereka waktu selingkuh tuh adrenalinnya itu yang bikin mereka kayak candu. Kayak naik roller coaster gitu. Oh anjir. Dar. mampus kau, dar keluar lagi. Tapi Kak, aku punya cerita deh. Aku punya temen. Ini temen aku banget. Bukan temen aku banget ya. Temen aku aja dari SMP gitu. Temen aku aja, bukan temen banget. Emang kayak penyakit aja deh. Dia demen banget selingkuh anjing. Iya itu penyakit sih. Dia punya masuk cewek, penyakit. kayak dia punya cewek udah lama. Dia pacaran udah lama, tapi dia mukanya nggak cakep lagi anjing. Kayak gue kesel banget anjing. Lu mau deh sama dia. Udah banget gue. Kayak aku tuh nggak terimanya kayak apa sih yang dilihat dari elu men gitu loh, kayak ya mungkin muka relatif Mungkin gini. Biasanya dia itu butuh validasi sih. ya karena jelek makanya dia butuh Karena validasi dia kan. validasi butuh validasi orang karena dia ngerasa diri dia itu dari physically kurang gitu. Tapi aku ada nih pacar bisa selingkuh gini-gini, berarti ya gua nggak jelek-jelek amat gitu. Dia butuh validasi itu biasanya orang kayak gitu yang selingkuh gitu loh. Dia terlalu insecure sama dirinya sendiri, makanya dia butuh validasi dari selingkuh itu, validasi orang. Kayak gitu sih, ada banyak sih faktor orang buat untuk selingkuh tuh banyak banget. Betul, memang. pasti Banyak. pasti. Nggak 1-2 gitu, nggak banyak banget. Bahkan yang udah nikah aja selingkuh juga hanya karena iseng aja ada kok. Iseng padahal Iseng. cuman karena ngisi gabut doang kali ya. Gabut kayak ya itu adrenalin coba-coba itu. Cowok biasa kayak gitu sih emang. Tapi nggak cowok nggak cewek ya. Gua nggak mau tergantung personal sih. balik lagi tergantung personalnya aja. Adrenalin. Aku dulu pernah punya temen kayak gini. Jadi aku bukan sahabatan sih ya, berteman waktu SMP. Aku nggak pacaran, yang pacaran itu temen aku ini 2 si cewek-cewek, namanya siapa lupa, Nurul sama siapa gitu loh. Namanya Nurul, The Nuruls, Bajawa. bangsat anjrit, denurus baca. Iya kan. Terus Mabok fanta. si temen aku ini bilang sama temen si A ini bilang sama si B, mumpung lu masih muda, lu cari pacar sebanyak-banyaknya. Lu selingkuh lah sebanyak-banyaknya gitu. Mumpung lu masih muda. Ada loh, dan dilakuin sama si B ini. Sama lakinya berarti ya? Dia sama berbagai macam cowok gitu. Oh, ada loh jadi yang kayak tersangkanya gitu. itu perempuan? Ada, iya, temen aku perempuan. Dan aku cuman dan itu Cakep zaman nggak? Cakep SMP. nggak? Cantik sih, dua-duanya ini cantik. Kecuali aku ya, aku pada saat itu buluk hitam karena aku lari. Aku basket. Biasanya kebalikan tau Kak. Biasanya kebalikan. Kalau misalkan kecilnya cakep, pasti tuanya jelek. Begitu juga sebaliknya. Iya, aku waktu SMP jelek banget Kak. Demi Allah, ada foto jelek banget. Sampai orang kagak ada yang mau tuh sama gue kayaknya. Sama ya. Iya sedih banget. Tapi aku pernah Kak, jadi ada satu cowok. Dia tuh kayak ngeliat aku tuh dulu SMP kayak cuman jadi bahan bulian doang. Oh, sekarang dia belum ketemu sama aku tuh, aku bully ganti. Iya, tapi dulu aku juga dibully. Aku tuh makanya pas sekarang ya bukan aku ngerasa gimana ya Kak, cuman aku tuh ngerasa kayak sekarang dia berbalik gitu loh kayak Dila tuh sekarang gini-gini. Nah aku tuh kayak Najis lu inget gak dulu SMP kayak gimana ke gue gitu loh. Aku tuh udah ilfil. Kamu tadi ngebahas bully kan? Yes. Next time kita bahas bullying yuk ya. Boleh banget. Tapi nggak tahu episode keberapa, nggak tahu. Ya nanti ya. Kalau Terus- ada yang mau minggu depan kabarin aja sekarang. Ngomong di komen. Bullying. Boleh. Tadi aku ngomong apa ya? Ya itu yang temen kamu dibilang sekarang Dila kayak gini. Oh iya, tapi itu udah selesai sampai situ doang, sampai situ aja. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi ini? Kok tiba-tiba aku jadi bingung? Tadi padahal udah banyak tuh yang ada di kepala gue. Aku nungguin tuh. Makanya. Kak, coba Gimana kasih aku- sih? Oh. Ingat kan? Iya. Ya, Aku oke. nanya tapi nanti balik tanya ya. Ya. Karena minta lagi bangsat. Karena aku juga pengen ngejawab pertanyaan ini. Tapi aku mau nanya dulu, mau ngelempar ke Kak Anggi. Biasanya tuh orang selingkuh, menurut pengalamannya Kak Anggi ya, entah itu dari Kak Anggi, mantan Kak Anggi, teman Kak Anggi, biasanya mereka tuh selingkuh karena apa sih Kak?
triggernya apa gitu? Ada yang balas dendam, ada. Oh. Ada yang balas dendam. Kalau aku dulu tuh pernah bukan selingkuh ya, mencoba untuk sama yang lain karena aku udah tahu nih hubunganku sama dia tuh nggak akan ada akhirnya, nggak ada tujuannya karena beda agama. Yes. Kayak gitu. Okay. Terus habis gitu ada lagi yang yaitu karena kok nyaman ada sih? kesempatan. Ada kesempatan gitu. Yeah. Ketrigger jadi kayak ya udah deh. Dicoba aja kali ya lagi. gitu. Oh iya itu rasa bahaya baru banget. nih gitu. Ada ya Rasa gitu. Fanta tuh. Rasa anggur lagi. Anggur merah. Aduh, kalau anggur merah. Sotoy banget anjir. Loh, nyebut-nyebut anggur merah. Karena ada buah anggur merah. Betul. Kan? Tapi kan mereka pasti taunya langsung orang tua gitu. Lah, orang tuaku di rumah. Gimana dong? Iya udah deh. Ya udah aku udah ya udah aja aku kalau kayak gini mah kalau kataku mah ya udah balik tanya. Oh iya. Biasanya kalau kamu pernah nggak sih? Nggak pernah kan? Pernah nggak sih? Cuman deket-deket itu menurut aku nggak sengaja untuk selingkuh. Itu suruh keluar aja Kak yang Kalau- itu. Yang itu suruh keluar aja biar aku ngobrolnya enjoy. Oh, enggak, tenang aja. Di sini anggap aja semua tidak ada apa-apa. Oke. Kan kalau kamu tadi bilang selingkuh ketika hubungan tanpa status gitu dan sama-sama gitu kan, sama-sama mencari selingkuh gitu menurutmu tadi. Itu kan menurut aku bukan ke-trigger Bukan nggak sih? trigger. Karena emang sengaja aja gitu. Kalau misal kamu berhubungan pacaran yang udah emang serius terus habis gitu kamu selingkuh tanpa sebab tiba-tiba datang nih orang gitu. Nggak ada apa-apa terus tiba-tiba kamu selingkuh, apa yang kamu pikirin? Nggak pernah. Sebenarnya sempat kepikir ya, sempat kepikir karena balik lagi karena kesempatan. Oh iya sih kita, benar. kita kan ngomong tadi adanya kesempatan kan. Iya udah. Nah, gue lagi ngeliatin ini nih, mas yang ini nih. Gue kira dia lagi ngeliatin gue, nggak tadi lagi ngunyah anjing. Jadi kalau aku tuh waktu itu sempat kepikirannya gini, pada waktu itu ya, sempat karena kayak ya balik lagi ya Kak, namanya masih ABG labil ya, masih kayak Umur berapa itu? aku lupa deh Kak, umur 3 berapa? tahun. Tapi kalau di bawah umur 21 itu masih kayak penasaran sih, rasa-rasa Iya. penasaran. Jadi kayak yang ini baik nih gitu. Tapi ternyata ada yang apa ya bahasanya, kayak ada yang nge-reach aku lagi kayak dan dia cakep juga atau lebih cakep juga kan kayak gue penasaran gitu loh, gitu loh. Tapi aku punya pernyataan dari pernyataan. kata-katamu kayak yang tadi. Oh ini baik nih, coba gini-gini nih. Aku punya pengalaman di situ yang menurut aku itu nggak masuk akal buat aku. Kenapa, gimana? Itu nggak aku banget gitu. Ketika aku berhubungan dengan si A, lalu aku ketemu dengan si B yang kelihatannya aku nyaman gini, jangan tertipu karena kenyamanan itu tadi gitu. Aku belajar itu sih karena aku tipe orang yang kalau udah satu nih, aku pertahanin dulu, mau aku jungkir balik, digebukin apa segala macam, aku berusaha dulu ya. Berusaha dulu gitu. Karena kalaupun aku bertemu dengan orang yang baru, rasanya pun akan sama dengan sebelum-sebelumnya, dengan butterfly in stomach atau segala macam, bucin apa segala macam. Di dalam perutku jedak-jeduk yang ada kamu. Gitu sih. Ada. Iya. Itu lagunya Smash nggak sih, cenat-cenut bukan jedak-jeduk. Di dalam perut jeduk-jeduk tuh ada apaan ya? Kan butterfly in Bangsat, kenapa gembel? kan ini apa namanya? Anjing, rusak banget nih podcast, bangsat. Stomach gitu. Jadi gitu, yang aku alami, kenapa aku lebih baik aku akan menjalani dengan hubunganku yang lama dulu gitu sebelum kecentok ya. Iya. Sebelum Kan ada terjadi tuh, hal-hal yang kan ada tuh kayak yang bilang kayak ya udah terserah lu mau kayak gimana, ntar juga kalau lu udah capek juga lu masih akan mau tinggalin Iya, aku Anggi tipe yang kayak gitu. Tipe yang aku capek dulu nih sama dia nih supaya aku ketika aku pergi dari dia aku nggak nyesel. Iya. Karena aku udah ngerasain pahit, garam, asem, pedes apa segala macam sama dia. Manisnya dong, jangan lupa. Nggak ada sih manisnya. Oh, nggak ada Manisnya ya dengan yang sekarang, karena kalau misal aku dengan ini manis-manis ya nggak akan selesai. Iya, betul. Iya Iya, kan? betul. Nggak akan aku mencari yang lain gitu. Yes. Ya.
Ya udah, coba Mas yang ini belum ditanya. Mungkin Masnya pernah berselingkuh? Nggak pernah? Oh, bukan. Oh nggak pernah, alhamdulillah ya. Nggak pernah ya Mas saya? Nggak Saya pernah. bunuh kau, tak gorok leher kau tuh. Aku aku kebayangin muka dia lagi. Iya. Mbak yang di belakang, Mbak tolong. Mbak yang di belakang yang calon bintang tamu kita nggak jadi tapi kemarin bilang pernah ada tragedi perselingkuhan. Tolong ceritakan. Tolong ceritakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Anggap kan aja ada di kamera. sini Anda single. Iya. Ini voice over Anggap aja aja. nih, voice over ceritanya. Jelaskan Mbak supaya kita dapat pencerahan referensi perselingkuhan Mbak. Yes. Sering ya? Sering. Dengan orang yang sama? Mau golok dia. Oh enggak ya, beda, bukan yang ini. Oh bukan. Sering tuh elunya apa pihak sananya? Pihak sananya. Diselingkuhin jadinya. Karena mbaknya ini Taurus itu tipe orang yang setia dengan satu orang. Nomor nih. Karena pengalaman aku punya sahabat-sahabat dan teman-teman yang Aquarius Taurus tuh begitu semua. Meskipun dia cuek, tapi sebenarnya dia setia banget memperhatikan. Iya. Diam-diam, enggak jadi deh. Dia udah cukup banget. Sumpah dia nyanyi mulu hari ini, kenapa sih? Ini gara-gara saya menjaga loh. dia hari ini habis makan ketoprak langsung nyanyi mulu. Jangan kaget, ntar ada suamiku di sini dia juga begitu. Iya. Oke, kalau gitu suaminya Kak Anggi kita tunggu kehadirannya. Kita tunggu kehadirannya. Dia nggak bisa bangun. Dia bangun tidur pagi abis sholat subuh Biasa bangun jam berapa sih, Kak? jam sebelum zuhur. Ya udah kita Pokoknya podcast sebelum jam 1 zuhur. siang lah, udah bangun pasti kan? Lu mau alasan apa lagi, Soalnya Mas? malam dia karena Nantang. karena dia kan kalau aku lagi melek, kalau aku belum tidur dia akan nemenin aku Nemenin. ngobrol apa segala macam. Kalau aku udah tidur baru dia ngegame, push rank. gitu. Gitu. Iya. Makanya dia akan menghabiskan waktu dulu bersama istrinya baru main ngegame. Oke, baiklah kalau gitu. Ayo dong, Gitu, ide lagi dong, guys. ide cerita selingkuh dong, anjir. Lu udah mati kutu nih. Aku tuh Oh, enggak, dia belum mati kutu. Oke, belum. let's go. Aku tuh sebenarnya kalau kita ngomongin soal selingkuh, aku tuh banyak banget ada sebenarnya trauma dengan kata-kata selingkuh atau pengalaman-pengalaman yang selingkuh. Dari sisi aku pun juga pernah ada. Dan dari sisi keluarga juga ada gitu loh yang bikin aku kayak trauma. Dengan perselingkuhan kayak gitu. Apalagi kalau udah nikah ya gitu. Iya, Aku tuh anti banget sih, nggak mau janganlah gitu. Iyalah. Kalau masih pacaran selingkuh masih bisa diwajarin gitu karena Tapi Kak, nih ini ada pertanyaan mumpung inget ya. Misalkan nih, Kak Anggi emang udah pacaran nih, tapi pacarnya Kak Anggi tuh ketahuan selingkuh. aku masih bisa memaafkan Masih dan bisa itu memaafkan. sering terjadi. Terus kalau tiba-tiba Kak Anggi menikah, ini bukan Oh, Mas Aga ya? nauzubillah minalik. Enggak, maksudnya Oh, ya, pernah sih. di bayangannya Kak Anggi tuh, misalkan di bayangan kan Kak Anggi kan nikahnya sama Mas Aga kan, maksudnya siapa tahu sama yang sebelumnya gitu, kan dia udah pernah udah selingkuh. pernah itu aku maafin. Aku maafin. Oh, jadi tetap nggak apa-apa ya mencoba Itu melanjutkan lebih ke pernikahan. goblok sih akunya ya. Oh, jadi menurut Kak Anggi kalau udah dari pacaran dia selingkuh better nggak usah dinikahin. Kalau masih pacaran selingkuh ya udah gitu, tapi komitmen lagi sih kalau udah nikah alangkah baiknya ya jangan selingkuh gitu karena ya kita harus bisa membawa tanggung jawab hubungan rumah tangga ini ke arah yang baik, dibawa yang lebih baik kayak gitu. Terus nih aku ada cerita Kak, aku punya teman, ini teman aku juga. Teman kamu apa atau kamu? Temen aku. Temen aku laki. Temen aku laki. Oke, baik. Nah, jadi temen aku, kalau dia, aku nggak tahu dia selingkuh atau enggak ya. Dia tuh memang kayaknya punya kesempatan. Jadi dia tuh kayak ceweknya banyak gitu loh, Kak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang, pertanyaannya adalah mungkin nggak sih Kak kalau cowok suka main cewek pas masih pacaran atau sebelum pacaran dia emang ceweknya banyak gitu kan. Terus dia nembak nih, lo mau nggak jadi cewek gue? Terus lama-lama tadi kayak lo mau nggak nikah sama gue? Menurut Kang gitu nanti kalau misalkan dia nikah, maksudnya mereka menikah, dia masih akan main cewek nggak sih? Kita nggak tahu masa depan orang seperti apa kan. Betul. Ada yang
apa dulunya nakal sekarang waktu nikah baik, Tobat, ya kan? kayak gitu ada gitu. Cuman ya lebih ke ini lagi aja sih apa diobrolin aja ke dianya gitu, dia akan seperti itu, apakah ada niat untuk menjadi lebih baik, tinggal komunikasi bareng-bareng. Aku tujuan menikah untuk menjadi lebih baik gitu. Ada yang dulunya begini-begini, tapi kalau aku menikah, aku orangnya seperti ini nih, nggak apa-apa gitu. Iya, rata-rata teman-teman aku tuh pada ngomong kayak gitu, termasuk yang si cowok ini, dia ngomong gitu, ya enggak lah, gue nakal sekarang aja, gue mabok-mabokannya sekarang, nih sekarang masih bisa punya cewek 10, gue punya cewek 10 deh, tapi ntar kan pas udah nikah, gue gak akan kayak gitu lah. Ya cuma kan siapa yang ngejamin anjir, karena di pengalaman orang lain lagi, adalah orang lain lagi. Tetap kayak gitu. Ya tetap aja dasar udah punya bini juga udah punya anak, masih gatel-gatel aja lu anjing. Ya berarti harus dipelajarin ini karakternya dia lah, harus lebih diperhatiin lagi ya, apakah dia akan tetap bisa mengulangi nggak kayak gitu. Karena nggak semua orang juga bisa seperti itu sih. Betul. Kalau menurut aku, misal nih, aku pernah deket sama seseorang yang dulunya segala macam pernah juga gitu. Dan itu pun ketika dia mau ngajak serius sebenarnya aku nggak masalah gitu, tapi emang tiba-tiba aku nggak mau aja. Nggak jodoh ya guys, nggak jodoh. Iya, nggak jodoh aja gitu. Tapi mau aja sih, kan asal dianya ada komitmen itu tadi, komitmen berdua. Kalau udah menikah mengarahnya kemana gitu, tujuannya sama. Meskipun karakter lu beda, watak lu beda, tapi kalau tujuan lu menikah sama, visi misinya sama, itu insya Allah ada aja jalannya juga akan baik-baik aja, meskipun banyak permasalahan rumah tangga, tapi tetap tujuannya satu jalan gitu. Wow, ada pertanyaan yang sangat mampus nih buat gua. Kalau Kak Anggi dulu dah kalau gitu ya. Sama semua di sini dulu, gua terakhir aja. Kalau Kak Anggi lebih nggak ada yang prefer ya. Kalau Kak Anggi disuruh pilih, Kak Anggi lebih pilih selingkuh apa diselingkuhin? Aku milih diselingkuhin karena apa? Yang pertama, kalau misal aku selingkuh, aku akan menyesal. Aku ketika aku meninggalkan dia, aku akan nyesel ya gini. Jadi akan kepikiran tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena akan ada rasa kayak penyesalan gitu. Kalau aku bersalah nggak sih? Ngerasa bersalah gitu. Tapi kalau aku diselingkuhin, jadi kayak ya udah berarti lu nggak worth it buat gue gitu. Ya udah gue pergi aja gitu. Dan rasa sayang, cinta itu akan sekejap hilang karena aku orangnya ilfilan kebetulan ya. Jadi aku memilih seperti itu. Jadi ya udah nggak masalah, lu diselingkuh nggak masalah dan nggak akan ini gimana gitu. Coba Mas, kalau Mas lebih milih diselingkuhin apa selingkuh? Kalau kamu lah. Kan aku terakhir. Nggak bisa. Terakhir. Hostnya dulu. Anjing. Kalau dia gimana? Kalau saya sih daripada dia diselingkuhin mendingan mati aja tuh orang. Serius? Gue daripada diselingkuhin mendingan dia mati aja deh, anjing. Aku nggak bisa tuh. Enggak, jadi mendingan diselingkuhin daripada ditinggal mati. Iyalah. Aku kalau ditinggal. Tapi kalau iya sih. Kalau gini, aku pernah ditanyain orang, lu mending pasangan lu ditinggal meninggal atau ditinggal selingkuh? Gue mending ditinggal selingkuh daripada dia diambil sama Tuhan. Karena apa? Kalau diambil sama Tuhan, ya kita nggak ada permasalahan apa-apa. Tiba-tiba kita pisah satu sama lain, dan apalagi raganya nggak ketemu gitu kan. Itu nyeseknya lebih sampai pingsan kali ya gitu. Tapi kalau diselingkuhin ya udah ilfilnya itu dapet gitu loh. Jadi kayak lebih cepet lupa gitu. Dan kita kalau misal ketemu sama raganya dia, udah juga nggak kecintaan ya? Udah jijik ya? Ya udah gitu. Gimana? Tai banget lagi anjrit. Kalau aku tuh kayak ngebayanginnya ya, ini nggak tahu ya, mungkin akan bisa berubah. Cuman kayak ngebayanginnya kayak mending lu dia mati aja di anjing. Jadi karena udah terlanjur sakit hati kan. Iya kan, maksudnya bukan terlanjur sakit hati Kak, mendingan dia nggak selingkuh dan diambil Tuhan daripada jadi kita berpisah itu baik-baik gitu loh, nggak ada. Kalau nggak mau menyimpan kenangan buruk. Iya, iya sesimpel gue nggak mau menyimpan kenangan buruk gitu kan. Punya pengalaman buruk. Siapa? Kamu nggak mau punya pengalaman buruk di selingkuh? Iya, aku nggak mau gitu. Aku dapet tuh. Nah, terus kenapa aku lebih memilih kalau daripada mendingan mati daripada diselingkuhin? Karena kalau misalkan aku tipenya kan
kalau udah kecintaan banget Kak. Takutnya kalau diselingkuhin nantinya aku malah nggak bisa move on. Someday kalau ketemu di jalanan gue gitu loh. Sedih beneran lagi anjing. Bayangin takut gue. Sumpah, takut banget. Enggak lah, jangan sedih. Dingin. Batasan selingkuh buat kalian tuh kayak gimana? Wow. Selingkuh kan banyak ya. Selingkuh Ini kita kan say hello sama lawan ada jenis. orang bilang lu kalau pacar lu nganterin lawan jenis pulang itu udah selingkuh. Udah selingkuh. Ada yang bilang enggak. Terus ada yang kayak misalnya cecetan lucu-lucuan gitu, ada yang bilang selingkuh, ada yang bilang enggak. Kalau berdua sendiri gimana? Flirting tuh udah selingkuh sih. Maksudnya kayak dari personalnya, misalnya nih pasangan kita lagi ada jalan berdua gitu. Terus pasangan kita kayak ngelirik, ada kayak rasa penasaran, penasaran sedikit pun ke orang lain, itu pun udah termasuk selingkuh sih, flirting kayak gitu. Kayak gitu. Kalau aku lebih spesifik Kak. Kalau aku lebih ke dia udah ketemu, udah jalan bareng, itu namanya selingkuh. Tapi kalau masih kayak chattingan doang dan nggak ketemu, ya kecuali dia ngirimin foto-foto nggak bener ya anjing, itu namanya selingkuh ngenol. Kelepasan. Emosi banget ya ini anjing. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mengalami? Oh enggak, oke baik. Iya. Enggak berarti tenang. Alhamdulillah, Enggak, makanya Kak, dia yang paling dia paling Keren kamu ya. tuh udah besok daftar KUA. iya, amin ya, segera ya. Ya gitu Kak, jadi kalau misalkan dia udah kayak nganterin pulang, terus dia kayak misalkan golf bareng atau tenis barengnya tuh yang kayak kamu mau aku jemput nggak tenis kalian bareng, itu namanya Bukan udah yang selingkuh. sini aku ajarin kamu di depan, aku di belakang. Iya, situ pelatih nying, kamu gituin anjir. Situ ini apa namanya yang cewek itu apa namanya? Kedi. Situ kedi, golf ya, situ Kalau kedi. misalkan memang itu sahabat kalian sendiri gitu, misalkan teman, sahabat. Wah, aku pernah lagi. Nah, itu kan Wah. pasti kan ada. Gitu. Nah, itu membatasinya itu gimana? Oke. Supaya itu nggak bisa dibilang selingkuh. sama Boleh nggak aku jawab dulu? Kak Anggi dulu, karena Oke. agak nggak relate sama aku, jadi biar Kak Anggi aja yang jawab. Jadi aku pernah dulu diselingkuhin sama temen aku sendiri. Oh, jadi Aku pacaran nih sama seseorang. Nah, udah lama nih, bertahun-tahun. Aku punya teman. Nah, aku sama dia nih kenal. Dan ini aku baru aku kenalin gitu si pacar aku sama Temennya. sahabat, bukan sahabat ya, temen Temen aja, temen. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, berapa tahun, 2 tahun apa 3 tahun, ada gosip-gosip dari temenku yang temennya pacar aku juga, itu si ini sama ini gitu. Oh iya lagi, gue juga ada lagi anjing kayak gitu, mantan gue tuh SMA. Kayak gitu. Lu doang sih satu. Bangsat. Iya banyak ya. Titnya banyak, ya udahlah. PR buat elu. Semangat. Iya. Enggak, maksudnya itu Cara Enggak, Kak. Temennya kan dia, sahabatnya dia. Kan misalkan Anggi punya sahabat nih. Pasti kan kalau sahabat kadang-kadang kan nggak mengenal jarak tuh. Nah, itu bisa dibilang selingkuh nggak? Paham nggak maksudnya? Misalkan telepon-teleponan sama lawan jenis, kan bilang tadi kan kalau lawan jenis kan berarti udah selingkuh tuh. Nah, tergantung itu ya, kayak apa namanya, kalau misal hanya tanya dia, gue minta tolong dong nanyain si A gitu, dia lagi marahan sama gue, nggak dijawab nih telepon gue gini-gini, masih it's okay, nggak masalah gitu. Tapi kalau soal yang lain, curhat dong, dan curhatnya itu udah yang intens apa segala macem, itu tuh udah kayak harus diwaspadai sih sekarang kan menurut kayak aku. gitu ya, misalkan Anggi punya sahabat sendiri cowok pasti kan, atau Gila punya sahabat sendiri cowok gitu. Maksudnya kan biasanya kan ada kedekatan tuh, bisa telepon berjam-jam. Nah, itu kadang-kadang orang kan menanggapinya beda-beda tuh. Kalau Anggi bilang kan tadi kalau misalkan lawan jenis kan berarti udah termasuk selingkuh kan, dalam hal apapun kan. Nah itu gimana? Lebih dibatasin aja sih dari personalnya, kayak misal aku juga punya sahabat cowok. Ketika aku masih belum menikah sama udah menikah, sahabat aku ya tetap aja ini aja gitu, mau cowok mau cewek ada gitu. Cuman aku yang lebih membatasi diri gitu. Karena kalau bukan diri kita siapa lagi gitu kan. Sedangkan temen aku ini belum menikah semua gitu, yang udah menikah aku gitu. Jadi gimana caranya supaya aku tidak menyakiti temanku, tidak menyakiti pasanganku, ya aku yang harus bisa
membatasi itu gitu. Nah, kalau posisinya Mas Aga nih Kak yang punya teman atau sahabat cewek. Nah, itu batasan menurut yang pas buat Kak Anggi tuh gimana? Kebetulan kalau sampai sekarang ya, sampai sekarang agak tipe yang dia itu nggak bisa jauh-jauh dari aku. Dan apapun, Scorpio. iya, apapun yang dia dapet chat dari siapapun, ada kepentingan apa, diajak keluar sama siapa, sama sahabatnya cewek, dia pasti ngomongnya ke aku gitu. Kok diajak ketemuan ya ini sama ini, ayo ikut yuk gitu. Dan dia tipe yang nggak bisa jauh-jauh dan harus bareng-bareng gitu sama aku. Iya sama. Dia yang suka ngenalin ke temennya gitu. Ini istri aku gitu, ini istri aku kayak gitu-gitu. Oke. Dan aku pun tipe yang aku nggak tahu ya, suamiku sendiri aja bilang aku tuh agak cuek gitu. Tapi sebenarnya aku nggak cuek, bukan nggak peduli gitu. Dan suami aku tuh selalu bilang kayak, kamu jangan terlalu cuek lah gitu, kayak gitu-gitu. Masa sih emang iya? Enggak ya? Enggak kan gitu. Enggak ada cuek. enggak ada. Enggak ada cuek-cueknya. Soalnya aku sering karena aku sering banget dibilang begitu sama suami aku sendiri, bahkan kamu tuh terlalu cuek gitu, sampai akhirnya aku belajar untuk nggak cuek lagi kayak gitu loh. Yes, paham. Makanya, dan aku tipe yang suami aku gimana ya udah itu temen lu, ngapain gitu. Dan aku juga bisa membatasi diri aku, dan alhamdulillah aku juga nggak mau membatasi kamu sama teman-teman kamu gitu. Dan tapi ada yang perlu dihati-hati ya. Perlu hati-hati kalau misal ada orang yang sikapnya kayak aku, terlalu cuek, yang terlalu santai ya. Santai itu jadi dimanfaatin sama, bisa jadi kesempatan untuk orang lain. Itulah gitu. Betul. Itu makanya terjadilah perselingkuhan sama mantan aku dulu. Gitu. Karena aku tipe yang nggak peduli lu nggak mau. Karena Kak Anggi tipenya ngasih kepercayaan 100% kan ke dia. Bukan, aku lebih percaya sama diriku sendiri daripada percaya sama dia gitu. Ngerti nggak sih? Paham? Aku ngerti. Cuman maksudnya kayak kalau aku nggak percaya, aku sih nggak percaya sama dia gitu. Aku percayanya sama diri aku, ya udah gitu. Aku begini aja, nggak yang gimana. Kalaupun dia di belakang aku seperti itu, ya udah itu dia, bukan aku gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke. Ini saya malah mau nanya sama Bapak ini nih. Aku punya sahabat cowok, Kak. Dia suka main ke rumah. Oh ya. Sekarang digantung. Enggak, dia suka main. Kenapa lu ketawa? Kok biasa aja dong anjing? Santai dong. Orang pacar saya aja nggak kenapa-napa. Iya. Sabar. Aku mau nanya, ini balik lagi karena ditanya batasan ya. Kebetulan pacarku tuh asal dia percaya sama orangnya ya dia akan ngebebasin gitu. Aku sahabat cowok, dia tuh main ke rumah, nggak sering juga, cuman kayak kalau lagi gabut, ya Kak kalau ketemu juga kadang tuh di teras udah dia sibuk main handphone, aku sibuk main handphone, gitu loh. Dia kayak gabutnya aja. Terus pernah ya main gitu kan, jalan, cuman kan bapak ini kan menjadi suami saya, jadi menurut aku ya udah main aja nggak apa-apa kan, dan dia nggak keberatan. Nah, menurut kamu batasan tuh gimana, Dut? Bingung sih kalau ditanya batasan ya. Kalau gue sih ngasih kepercayaan aja. Dia let it flow orangnya, ya nggak? Let it flow. Terlalu ribet kalau batasan tuh. Dia orangnya pragmatis. Pragmatis itu nggak mau cari ribut gitu. Betul, ya udah asal lu nyaman, nggak gimana, gue percaya udah jalan gitu. Kalau gue cuma satu, yang penting gue tahu di mana. Ya. Dia itu doang. Tahu di mana. Dia lebih tahu posisi dia sih. Ya udah kan, ya gue aman-aman aja karena gue pacarnya gitu, gue pasangannya gitu, daripada dia temennya kayak gitu. Jadi dia lebih banyak dia lebih ngerasa ya ini posisi gue gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dia nggak akan worry sama keadaan apapun di luar sana, mau kamu punya sahabat, temen, karena dia tahu gitu kemana kamu harus pulang gitu. Emang iya, anjay, nggak bisa. Keren banget. Kasih bintang-bintang. Ada lagi apa? Request mulu ya efeknya ya. Mas Bima mau nanya, Mas Bima. Oh iya, Mas Bima ada pertanyaan, Mas? Ya bingung deh namanya berubah jadi Bima. Kok Bima? Bima? Mas? Iya, ada pertanyaan nggak? Dia sampai bingung. Dia nyari siapa? Bima. Bima siapa? Nama samaran ya? Oke, aku mau nanya dong. Kalau orang yang pernah selingkuh, kalian percaya nggak sih bahwa dia bisa berubah, atau itu penyakit yang menurut kalian itu nggak bisa berubah? Aku percaya bisa berubah sih.
Karena everybody has changed ya kan? Everybody has changed. Yes. Ada lagunya tuh. Iya. Ya, apa. Coba nyanyi. Lupa lagi. Gitu Iya, langsung iya, lupa iya. lagi. Judulnya ada. Apa? Enggak, tapi Taylor Taylor Swift Swift juga ada. Oh, Taylor Swift. Iya, heeh. Iya. Ya aku percaya orang aku tuh punya prinsip yang orang itu akan berubah. Oke. Orang itu akan berubah. Makanya kenapa mau masa lalu dia kayak gimana, mau temenku punya masa lalu kayak gimana gitu. Aku nggak pernah mempermasalahkan dia gitu. Aku ngelihat siapa dia ke depan gitu. Kita kan nggak tahu ya hubungan apa namanya nasib orang di depan kayak gimana, kita nggak tahu. Iya. Sebenarnya aku setuju juga dengan Kak Anggi, tapi aku juga masih ada sedikitnya tuh di perasaan tuh kayak nggak percaya lagi anjing, lu emang udah penyakit aja deh. Karena yang di sekitar aku tuh dia kayak gitu. Oh, itu gitu loh, karena yang di sekitar aku. Kenapa kok gitu liriknya? Ya pokoknya di sekitar aku tuh kayak gitu, yang dia nggak memberikan alasan, maksudnya lu kenapa nyelingkuhin cewek lu anjir, cewek lu udah kurang baik apa segala macam. Dia udah berkali-kali ketahuan selingkuh aja, ceweknya masih nerima gitu. Terus kenapa, apalagi alasannya? Iya, mungkin ada yang jawabannya kayak Mas yang ini waktu masih muda ya, masih zaman jahiliyah. Masih muda. Zaman jahiliyah yang masih yang adrenalin. Ya cuman tapi aku ngeliatnya tuh jadi beda karena kan dia udah bukan anak-anak SMA lagi ya. Udah di kategori usia yang dewasa. Jadi menurut aku kayak dia penyakit aja sih, Kak. Gitu. Cuman mungkin ada ya yang ya balik lagi. Mungkin kalau misalkan nih dia pernah punya hubungan sama suatu orang, terus menjalin lagi dengan orang yang baru karena dia ya mungkin gampangnya dia berselingkuh, tapi akhirnya dia ya udah diselesain yang lama, terus dia sama yang baru, tapi setia, tapi awet gitu. Mungkin emang ada reasonnya aja, dia udah gak cocok dengan yang sebelumnya dan akhirnya memilih untuk punya pasangan baru. Berarti gini, ada juga berarti pandangannya kayak ada yang kayak gini. Misal dia sebelumnya pernah berselingkuh atau segala macem, lalu dia di hubungan sekarang itu dia ngerasa kayak apa ya gue udah menemukan orang yang tepat gitu. Dan kalau enggak dia udah pernah trauma di masa lalu yang gue diselingkuhin apa segala macem, oh rasanya nggak enak ya gitu, ternyata diselingkuhin, jadi gue nggak mau selingkuh juga gitu. Jadi gue sekarang menjadi orang yang lebih baik lagi, sama-sama apa ya, to be a good person gitu. Oke. Kayak Mantep. gitu sih. Oke, pertanyaan buat Kak Anggi. Selingkuh dalam satu kata. Apa ya? Cepet berubah aja deh. Jangan. Itu satu kalimat. Satu kata cepet apa ya? Kayak janganlah gitu. Jangan lah. Tanya balik dong. Oh ya, kalau kamu apa? Anjing. Udah cukup, anjing udah. Bye. Selesai. Udah anjing. Karena kamu anti dengan orang yang selingkuh ya? Sebenarnya bukan anti sih, Kak, karena aku ini udah selesai belum sih? Karena kamu Gue udah gak mau nge-record karena gue mau jujur. Oh enggak, benar. Belum. Karena aku tahu kamu apa ya, orang kok balik ke zodiak lagi, bukannya kafir ya guys ya, tapi kita seru-seruan aja gitu loh. Biasanya orang-orang yang berzodiak Scorpio itu orang yang jarang banget selingkuh. Salah. Ada yang nyaut, salah. Mbak, Diselingkuhin paling sering sama Mbak, Scorpio. kita udah 47 menit, Anda baru ngomong, Mbak. Duduk sini. Part 2. Duduk sini, Mbak.